Bapak ibu yang sudah punya anak, cara mendidik anak ada di sini. Nanti kita bahas. Maaf, kita yang milenial atau ada yang belum menikah, ada di ayat ini, cocok juga. Ya, bagaimana bergaul supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Anda yang sudah di posisi besar, ada sekretaris di kantor, hati-hati. Kebanyakan bosnya laki-laki, sekretarisnya perempuan. Lebih banyak melihat sekretaris dibandingkan dengan melihat istri di rumah, bagaimana menyikapinya. Hati-hati. Anda yang sedang punya kedudukan, bagaimana menyikapi godaan. Ada semuanya pokoknya, setiap tahapan-tahapannya itu ada. Dan kita akan bahas satu-satu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama. Kita mulai muqaddimah pada bagian ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Sudah. Alif. Ibu kelihatan? Enggak kelihatan, saya sudah tulis loh Bu. Saya besarkan sedikit ya. Itu. Sedikit ya. Kelihatan sekarang? Besarkan lagi. Alif Lam Ra. Kelihatan? Kacida tuh tekan ini. Alif Lam Ra. Dah. Tahan. Ini di dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran, pembuka surah dalam Al-Quran, fawatihus suwar, pembuka surah-surah dalam Al-Quran. Jika menemukan yang seperti ini disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang seakan dibaca terputus-putus. Jadi dibacanya tidak nyambung. Al-ra, tidak. Tapi sebutkan alifnya terputus satu-satu. Alifnya dulu, alif, baru lamnya, lam, baru ra-nya, ra. Ya, disebut huruful muqatta'ah. Huruf-huruf dalam Al-Quran yang dibacakan mesti terputus-putus setiap hurufnya. Jadi kalau yang lain nyambung, ini satu-satu. Misal, kalau yang nyambung misalnya, kita bacakan, Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika, ini za, ini lam, ini kaf. Kan tidak ada yang baca za fathah, lam kasrah, fathah. Kalau baca seperti itu kapan selesai baca Al-Qur'annya? Baik, jadi yang seperti ini nyambung, mutawasilah. Tapi ada pembuka ayat-ayat Al-Qur'an, pembuka surah-surah Al-Qur'an yang kalau kita bacakan mesti dibaca terputus-putus setiap hurufnya. Tidak disambungkan ke depannya, tapi dibaca dulu setiap hurufnya dengan sempurna. Alif, baca alif. Lam, baca lam. Ra, baca ra. Paham sampai sini? Kalimat ini disebut dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah. Ada nanti 29 tempat dalam Al-Quran. Jumlahnya 29. Yang dibuka dengan huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang dibaca langsung secara terputus sesuai dengan hurufnya. 29 tempat. Jumlah hurufnya ada yang cuma 1 huruf saja, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, sampai 5 huruf paling banyak. Jadi 1 huruf ada. Apa contohnya? Nun, Qaf, Shad. 1 saja. Jelas? Ada yang 2. Yasin, Taha. 2. Hamim. 2. Ada yang 3. Alif, Lam, Mim. 3. Disebutkan 6 tempat dalam Al-Quran. Quran surah pertama Al-Baqarah, surah kedua Al-Baqarah. Surah ketiga kemudian ada Ali Imran. Surah ketiga Ali Imran. Kemudian diteruskan Al-Ankabut 29, Ar-Rum 30, Luqman 31, As-Sajdah 32. Ada juga 3 huruf yang sekarang kita baca sekarang. Alif, Lam, Ra. Alif, Lam, dan Ra. 3 huruf. Disebutkan di 5 tempat dalam Al-Quran. Sebutkan berapa tempat? 5 tempat dalam Al-Quran. 3 berurutan, 2 juga berurutan. 3 ini surah ke-10 Yunus, surah ke-11 Hud, surah ke-12 Yusuf,
surah kemudian ke-14 Ibrahim, surah ke-15 surah Al-Hijr. 5 ini diawali dengan kalimat alif, lam, kemudian ra. Ada yang 4 huruf. Alif, lam, mim, sad. Quran surah ke-7 Al-A'raf. 4 huruf. Ada yang 5 huruf. Quran surah 19. Kaf, ha, ya, ain, sad. 5 huruf. Nah, gitu cara bacanya. Dan hamim, ain, sin, qaf. Ya. Jadi 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Paling banyak berapa? 5 huruf. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna dari huruf-huruf ini? Kenapa dibaca beda dengan yang lainnya? Awas, karena nanti begini, ada yang tulisannya sama, tapi cara bacanya beda. Sama tulisannya. Cuma cara bacanya beda. Karena itu baca Al-Quran gak bisa sendiri. Dia harus talaqi, ada guru. Gak bisa Anda lihat mushaf langsung bisa baca, belum tentu. Apalagi dulu, saat tidak ada harakat. Ingat, harakat di mushaf itu baru dituliskan tahun 150 Hijrah. Atas inisiatif seorang alim kabir, ahli ilmu nahwi, namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebelumnya diinisiasikan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atas isyarat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang petunjuknya didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum-sebelumnya. Ketika turun wahyu kata Nabi, yang bisa tulis sebagian tuliskan. Ada yang tulis kemudian di bebatuan, di tulang belulang yang sudah suci, di pohon pelepah-pelepah kurma, tuliskan. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab misalnya, ada Zaid bin Thabit, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada banyak-banyak yang lainnya lagi. Tapi baru diberikan harakat setelahnya 150 Hijrah. Sehingga kalau dulu dituliskan begini Pak, Bu, alif, kemudian lam, kemudian mim. Baca. Alif, lam, mim. Tuh kan? Bukan. Alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana membedakan alam dengan alif lam mim? Sekarang mudah kelihatan harakatnya. Dulu bagaimana? Talaqi dengan gurunya. Jelas ya? Nah, kalau ada yang seperti ini, alam ini bukan huruful muqatta'. Tapi kalau kemudian dibaca per hurufnya di awal surah, maka ini yang disebut dengan huruful muqatta'. Apa maksud huruf muqatta'ah ini? Satu, ada pendapat di kalangan ulama, huruf-huruf muqatta'ah ini adalah singkatan dari proses turunnya wahyu. Huruf-huruf muqatta'ah ini adalah singkatan dari proses turunnya wahyu sesuai dengan jenis hurufnya. Ini pendapat pertama. Misal, seperti alif lam mim atau alif lam ra. Itu ada yang mengatakan alifnya kembali kepada lafaz Allah. Allah. Lamnya kepada Jibril. Lam. Mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia ra kepada Rasul. Di alifnya dari Allah, lamnya dari malaikat Jibril, ra-nya kemudian kepada Rasul. Ini pandangan kelompok yang pertama. Ada yang mengartikan ini Allah. Lamnya ke malaikat Jibril. Ra-nya kepada Rasul. Dari mana taunya Rasul? Lihat di mim yang sebelumnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Diseakan-akan ingin mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran ini, semua firman yang sampai ke Muhammad SAW ini, bukanlah kreasi Nabi Muhammad, tapi semua ayatnya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, diteruskanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini pendapat kalangan ulama tafsir yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji tafsir, di kitab-kitab manapun, yang sifat kitabnya komplit, ini pasti pendapat pertama ini disebutkan. Silakan ngaji misalnya kitab-kitab tafsir ya, yang komplit disebutkan. Ibnu Katsir kah, Al-Qurtubi kah, Ruhul Ma'ani kah, Mafatihul Ghaib kah, pendapat pertama ini akan disebutkan. Walaupun pendapat yang ini disampaikan oleh para ulama yang lain, termasuk pendapat yang lemah sifatnya. Ya, dimasuk golongan kata sebagian ulama, ini pendapat sifatnya kirata.
Kira-kira nyata? Ya. Jadi dilihat-lihat nih. Dan orang bertanya lagi, oh kalau alif lam ra begitu, apa artinya alif lam mim shad? Alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, shadnya siapa? Kalau alif lam mim kemudian demikian, alif lam mim shad apa? Lalu alif kemudian lam ra, diartikan seperti itu. Lalu yang kedua kaf ha ain shad, kaf ha ya ain shad artinya apa? Nun artinya apa? Yasin artinya apa? Nah, jawaban itu tidak sampai komplit seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena itu, para ulama kemudian jumhur memberikan pandangan, dan pandangan ini yang paling tepat untuk kita dapatkan. Jika Anda temukan dalam Al-Quran, surah-surah dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Terdapat nanti 29 tempat dalam Al-Quran, ini menunjukkan berita sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Arab di masa jahiliyah, yang mereka itu pakar sastra, ahli bahasa, yang bisa menyusun kata-kata dan puisi-puisi yang sangat indah seketika bahkan tanpa berpikir. Semua puisi-puisi ini, syair-syair ini, itu Pak Ibu kalau belajar bahasa Arab, wah akan merasakan keindahannya. Seakan kalau dalam tandangan manusia, kalau dalam karya manusia, itu karya sempurna lah. Dalam pandangan manusia ya, itu sempurna lah. Jadi ada yang bisa buat ujungnya semua, panjang. Bukan cuma 1-2 bait, kadang-kadang 100 bait. Bapak Ibu pernah dengar qasidah? Qasidah. Tala'al badru alaina tangtung 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 ya. Nah, sebagian orang tuh menilainya begitu. Qasidah itu asalnya bukan rebana, bukan. Qasidah itu adalah puisi yang berisi paling minimal 7 bait. 7. Ya, 1 disebut yatim, 2 lengkap, syair. Kemudian bait 2. Sampai ke 7 disebut qasidah. Kalau qasidah itu dikumpulkan jadi diwan namanya, diwan. Ya, ada diwan al-Buhturi, diwan Nabi Goh Ad-Dibyani, diwan Emre El-Qais. Itu satu orang bisa punya 100 diwan. Kalau 100 dikali 7, 700 Pak. Sekali bikin tuh. Dan kehebatan orang Arab masa itu, mereka punya kemampuan dengan bahasa sastranya teman-teman sekalian, itu bisa membuat puisi, bikin syair, bikin lirik, hanya seketika melihat apa yang dilihat seketika jadi. Lihat antum pakai baju hijau, bikin puisi. Ya hijau mangzura, allati kana sya'ruhu tuwira. Hai orang yang pakai baju hijau, yang rambutnya sering bergelombang seperti ini, allati kana sya'ruhu tatwira. Ya, wa tabassama amami madahikan mahawira. Dan ada tertawa tersenyum di depan saya, seakan ingin membuka percakapan denganku. Itu ujungnya begitu tuh. Ya. Al-Asma'i saja, yang masa-masa ke belakang, Allahu Akbar. Itu lihat burung bulbul, burung kecil, cuman lompat-lompat di atas dahan. Ada bunganya, di bawahnya ada sungai, ya itu seketika bikin puisi. Dan itu susah ditiru. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahbun muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali. Semua. Fakam tayyumuni ghazailali, ya kataftuhu min wajnatin min fi'li hadar rajuli. Faqala la faqad ghada muharwili wal walad ya wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabainu lu ali qalat lau inna kada din waladi dul muqali kahatan takailali tabuli semua ulangi. Enggak mudah, jagoan mereka bikin seperti itu. Hebat. 150 tahun sebelum Nabi lahir ada orang namanya Emre El-Qais. Emre El-Qais ini itu pangeran pujangga gelarnya, Amirus Syu'ara. Jadi kalau ada orang itu paling hebat bikin syairnya, ini tokohnya. Ini biangnya, bapaknya penyair, pangeran penyairnya. Jadi Bu, Pak, jadi di masyarakat Arab itu nanti ada setidaknya 3 yang berpengaruh dan selalu kontes. Itu tiap hari ada hari kelima. Ya. Hari pertama Ahad, hari kedua Senin, Isnin, hari ketiga Sulasa, diserap ke bahasa Indonesia Selasa. Hari keempat, Arbi'a, Rabu. Hari kelima, Kamis di kita. Diserap. Dan mereka itu kumpul-kumpul, pergi, nanti pulang. Pulang itu kontes semua, 3 golongan kontes. Golongan pertama, itu golongan tujar. Ya, jamak dari tajir, pedagang. Dia menyebar, kumpul, nanti tanding kekayaan. Kekayaan yang paling tinggi, diangkat jadi hartawan terhormat. Hartawan terhormat. Di dulu-dulu itu yang ada abu, dia itu kaya-kaya. Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Itu kaya-kaya tuh, hartawan. Yang sekarang misalnya,
Itu nggak ada apa-apanya. Naik tuh, jadi ketinggalan ya. Kemudian ada lagi yang kedua, dukun. Dukun, kahin, sahir, tukang sihir, dukun. Itu pun kontes. Bayangkan 5 hari merenung. Cari jimat-jimat, bikin. Jadi. Nanti kumpul tuh di hari yang ke-6. Siapa yang paling dahsyat jimatnya? Itu yang kemudian jadi acuan. Bahkan kalau orang mau kerja, lapor dulu ke dukun itu. Nanti ada yang lemparkan semacam dadu. Ada yang terbangkan burung. Burung terbang. Ya, burung terbang. Burung kemudian balik lagi. Aman Pak, silahkan. Transaksi, silahkan. Niaga, silahkan berkelana. Silahkan, lewati lembah, ya, lewati gunung. Silahkan, terus balik lagi. Selamat. Tapi kalau burungnya pergi, nggak balik lagi. Jangan Pak, ini hari sial. Jangankan Bapak, burung aja nggak balik lagi. Namanya tatayur. Dukun. Yang ketiga, ini syair. Syair, jamaknya syuara. Ini pun jadi kalangan yang terhormat di kalangan jahiliyah. Hati-hati, sampai nanti turun surahnya menyebut kebiasaan mereka, surah ke-26. Syuara ini semua kontes Pak Bu. Setiap hari Ahad sampai hari Kamis, mereka kumpul, nyari-nyari ke lembah, naik ke bukit, cuman cari inspirasi untuk bikin lirik. Ketiga. Nanti kalau udah kumpul, hari yang ke-6 mereka akan berkumpul di pusat-pusat hiburan. Aswak, jama dari suk, pasar. Suk Dumatil Jandal, Suk Iqab. Kumpul, puncaknya akan berdiri kemudian di satu bukit dekat Ka'bah. Yang bukit ini sekarang disebut dengan Jabal Qubais, yang ada bangunan di atasnya, bangunan istana, ya. Jadi kalau saya sering contohkan, di sini ada Zam-Zam, di sini Bukit Safa, di jalan sedikit ada merpati-merpati, ini ada bukit nih. Sekarang sudah agak landai, dulu tinggi sekali begini. Di atas ini ada bangunan istana, seperti ini. Ini Masjidil Haram. Di Ka'bah, pedagang. Dia menyebar, nyebar, kumpul, nanti tanding kekayaan. Kekayaan yang paling tinggi diangkat jadi hartawan terhormat. Hartawan terhormat. Di dulu-dulu itu yang ada abu, dia itu kaya-kaya. Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan? Itu kaya-kaya tuh, hartawan-hartawan. Yang sekarang misalnya, itu nggak ada apa-apanya. Naik tuh, jadi ketinggalan ya. Kemudian ada lagi yang kedua, dukun. Dukun, kahin, sahir, tukang sihir, dukun. Itu pun kontes. Bayangkan 5 hari merenung. Cari jimat-jimat, bikin. Jadi. Nanti kumpul tuh di hari yang ke-6. Siapa yang paling dahsyat jimatnya? Itu yang kemudian jadi acuan. Bahkan kalau orang mau kerja, lapor dulu ke dukun itu. Nanti ada yang lemparkan semacam dadu. Ada yang terbangkan burung. Burung terbang. Ya, burung terbang. Burung kemudian balik lagi. Aman Pak, silahkan. Transaksi, silahkan. Niaga, silahkan berkelana. Silahkan, lewati lembah, ya, lewati gunung. Silahkan, terus balik lagi. Selamat. Tapi kalau burungnya pergi, nggak balik lagi. Jangan Pak, ini hari sial. Jangankan Bapak, burung aja nggak balik lagi. Namanya tatayur. Dukun. Yang ketiga, ini syair. Syair, jamaknya syuara. Ini pun jadi kalangan yang terhormat di kalangan jahiliyah. Hati-hati, sampai nanti turun surahnya menyebut kebiasaan mereka, surah ke-26. Syuara ini semua kontes Pak Bu. Setiap hari Ahad sampai hari Kamis, mereka kumpul, nyari-nyari ke lembah, naik ke bukit, cuman cari inspirasi untuk bikin lirik. Ketiga. Nanti kalau udah kumpul, hari yang ke-6 mereka akan berkumpul di pusat-pusat hiburan. Aswak, jama dari suk, pasar. Suk Dumatil Jandal, Suk Iqab. Kumpul, puncaknya akan berdiri kemudian di satu bukit dekat Ka'bah. Yang bukit ini sekarang disebut dengan Jabal Qubais, yang ada bangunan di atasnya, bangunan istana, ya. Jadi kalau saya sering contohkan, di sini ada Zam-Zam, di sini Bukit Safa, di jalan sedikit ada merpati-merpati, ini ada bukit nih. Sekarang sudah agak landai, dulu tinggi sekali begini. Di atas ini ada bangunan istana, seperti ini. Ini Masjidil Haram. Di Ka'bah di sini. Ya, Anda lewat sini masuk. Nah, ini di sini ada pos security. Satu orang penjaga CCTV ke sini, warna putih. Kipas angin di atas sampai sini itu ada 35 kipas angin. Pintu 26, pintu 27, Babun Nabi, Babu Salam. Ini masa jahiliyah, orang sering kontes di sini. Di penyair kontes. Nanti yang paling juara, yang syairnya paling hebat, itu akan dibuatkan, dituliskan dengan tinta emas. Di sebuah kain
kain itu kemudian akan ditempelkan di Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat namanya, yang ditempelkan di Ka'bah. Nanti datang masa Islam, kain itu digantilah dengan kain kiswah. Dituliskan, diganti dengan ayat Al-Quran. Itu sejarah asal mulanya kiswah diganti kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran. Asalnya syair. Disebut dengan mu'allaqat. Jadi ada 7 yang terbaik. Boleh syairnya dituliskan. Ditulis dengan tinta emas. Ditempelkan kemudian di kain. Dilingkarkan ke Ka'bah. Maka disebut dengan mu'allaqatus sab'ah. Di situ ada kemudian, misal Imri'il Qais. Rumusnya tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahaumali. Imri'il Qais lewat di sebuah bukit. Tiba-tiba ada lelaki anak muda yang sedang merenung. Ternyata dia baru diputuskan oleh kekasihnya. Lalu dia katakan, "Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahaumali." Duhai anak muda yang sedang merenung, yang memikirkan tempat pertemuan dengan kekasihnya. Ayo move on, jangan banyak melamun seperti itu. Tidak ada. Jadi kalau anak muda sekarang cuma boncengan, ya putus cinta bikin status, nikah juga belum. Maaf, dah ketuluan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, bahkan jahiliyahnya banget karena 150 tahun sebelum lahir Nabi. Jadi zaman jahiliyah 150 tahun sebelumnya. Kebayang nggak? Ini jahiliyah nih. Lahir Nabi 150 tahun sebelum jahiliyah, jahiliyah banget. Jadi kalau ada yang nggak bisa move on, nggak bisa mendekat kepada Allah, hanya kalah oleh situasi yang kecil-kecil, kasih tahu jahiliyah. Udah keduluan. Itu kebiasaan mereka tuh, bikin. Lalu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Karena mereka merasa hebat, ya, dengan syairnya, merasa hebat dengan sastranya, maka diturunkanlah oleh Allah Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang sangat indah, dengan berita-berita yang sangat nyata, dan Allah tantang kepada mereka, katanya suka bikin syair, katanya hebat, katanya bagus, kalau bisa bikinlah seperti Quran ini, yang bahkan ayat-ayatnya disusun dari huruf-huruf yang biasa kalian buat untuk membuat syair itu. Bukankah mereka membuat syair dengan bahasa mereka? Ada yang dari alif, ada dari lam, ada dari mim, ada dari ra. Nanti kalau Anda belajar kaidah bahasa Arab, belajar qasidah, ada misalnya lamia, qasidah yang diakhiri dengan huruf lam semuanya. Ada yang hurufnya ra, semua ujungnya ra. Ada yang hurufnya ba semua. Ada 16 rumus disebut dengan bahar namanya. Bahar. Ilmunya disebut ilmu arud. 16. Tawil, rajas. Tawil yang tadi, rajas. Mustafilun. Madid, mufa'alatun fa'ilatun fa'ilatun. Mufa'alatun fa'ilatun fa'ilatun. 16 rumus. Kata Allah, pakai rumus-rumus kalian tuh. Bikin semisal Al-Quran. Kalian tuduh Muhammad SAW pencipta Quran, pembuat Quran, penyair, tukang sihir. Sekarang buktikan di hadapanku, kata Allah. Saya menantang kalian semua. Kalau perlu, dukun-dukun yang minta bantuan jin, mintakan bantuan kepada jin, bikin seperti Al-Quran. Al-Quran saya firmankan dari bahasa-bahasa yang kalian bikin syair-syair kalian dari alif sampai dengan ya itu. Alif, lam, ra. Saya perkenalkan. Nih, ada alif, ada lam, ada ra. Kalau mampu, bikin seperti apa yang akan saya sampaikan ini. Jelas? Jadi ayat-ayat Al-Quran, surah-surahnya sering dibuka dengan huruf muqatta'ah untuk menyadarkan orang-orang Arab bahwa nih ada firman yang suci, ada kalimat-kalimat yang bukan dibuat oleh manusia. Sebab kalau Al-Quran ini dibuat oleh syair, orang yang bisa puisi, maka rumusnya tidak akan keluar dari 16 rumus itu. Akan sama formulasinya. Sama Pak. Kayak Bapak misalnya pernah dengar orang musik. Itu musik itu asalnya dari sini Pak. Notasi-notasinya. Dari sini asalnya. Mustafilun dibawa sampai do re mi fa sol la si do itu ditemukan oleh orang Islam dulu. Dal ra mim fa sol lam ya sod dal do re mi fa sol la si do itu asalnya orang muslim Persia dulu. Dibawa ke Eropa jadi notasi. C D F G A B C D A B K D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G A B F G A B cis dis ais fis cis dis ais fis gis ais bis cis. Kunci A, kunci D, kunci E, kunci F, judi, nah tuh. Dari situ. Udah ada patokannya. Saya senang baca, saya senang belajar. Kalau itu saya nggak bisa. Suruh main piano nggak bisa saya. Karena itu memang bukan bidang saya dan saya nggak terlalu suka. Kalau saya sudah senang Al-Quran yang gitu saya nggak suka. Gitar saya nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Cuman kalau notasi apa saya baca, saya hafalin. Saya tahu asalnya dari mana, kapan dibawanya, siapa yang rumuskannya.
Sama saja dari rumus-rumus awal. Cuman Allah tantang, katanya hebat bikin ini. Bikin semisal Quran. Kan sama, alif ada alif, lam ada lam. Gak akan bisa. Allah turunkan misal contoh surat Ad-Duha. Semua sama. Wad-duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal Begitu pakai hurufnya ra mufakham jadi o. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di semua sama. Kalaupun dibaca dengan orang yang enggak bisa bisanya e. Di Arab itu ada orang enggak bisa bisanya terus. Jika kalau Anda bilang dia Kaifa haluk, kaifa halik? Madrasah, madrasah. Anta, inti. Ana, ani. Tuh. Mungkin Betawi dari situ belajarnya. Ya. Ada sekarang di Syam, Palestina, Syria, itu banyak imalah ke sana. Sebagian Afrika. Itu sejak zaman jahiliyah sudah ada. Itu sudah lidah mereka begitu. Karena penyebaran topografi, pengaruh lingkungan itu bisa beda. Jangan jauh-jauh ke Arab lah. Di Indonesia misalnya kita bilang sepeda, dia bilang sepeda. Kamu mau kemana kawan? Cicahum? Cicahum? Sama bentuknya. Makanya ada orang baca wadduha bisa dibaca dengan dan semua ujungnya akan sama. Mau dibaca pakai pakai sama ujungnya. Wadduha, wadduha. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketawa. Sama artinya. Kenapa? Karena kita nggak biasa baca. Bacanya Saya pernah bacakan pada orang Afrika yang biasa baca pakai Dia pakai saya baca pakai Wadduha. Tawa. Sama kayak itu tuh. Betul. Ya, jadi sama aja kan kita juga kedengaran kalau kita bilang sepeda, teman kita bilang sepeda. Senyum kita kan, padahal bendanya sama kan? Dan dahsyatnya Al-Quran, dia tidak mengikuti formula yang tadi disebutkan. Nggak ada CDF, nggak ABC, nggak ada towil, nggak ada rojas, nggak ada madid. Makanya bingung nih orang. Semua nggak ada yang bisa. Dan kalaupun ada yang coba menyusunnya, nggak akan mampu. Dulu Musailamah Al-Kadzdzab pengen coba ikutan. Maaf ya. Turun surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia bikin surat dengan nama yang sama Al-Fil. Al-Fil. Gajah. Khurtumuhu tawil. Sama. Il. Tapi nggak ada maknanya. Al-Fil. Gajah. Khurtumuhu tawil. Belalainya panjang. Cuman nyipat di gajah aja nggak ada maknanya. Al-Quran beda. Alif Lam Ra. Kata Allah, perhatikan. Saya turunkan Al-Quran ini. Dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Saya tantang kepada siapapun kata Allah yang merasa meragukan isi Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran karya Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Al-Quran itu produk manusia. Ada yang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Jadi kalau sekarang masih ada yang berkata begitu, warisan dari orientalis, katakan pada mereka, ente telat. Katakan pada orang-orang liberal, yang selalu kemudian membuka tulisan mereka, ya, kemudian membuka retorika mereka dengan mengatakan Quran itu produk budaya. Budaya di masa Nabi yang bisa disesuaikan kekinian. Sampaikan ente telat keduluan Abu Jahal. Keduluan Abu Lahab. Keduluan yang dulu-dulu. Dan mereka ditantang untuk membuat seperti itu. Kalau produk budaya, berarti manusia itu bisa membuat. Ini, teman-teman sekalian, maaf kursi nih. Ini budaya nih, produk. Kalau manusia bisa bikin, manusia lain bisa bikin. Ini meja nih, produk budaya. Manusia bikin, yang lain bisa bikin. Bahkan variasinya bisa banyak. Ini dari triplek, ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari bahkan dari perak, dari macam-macam tembaga. Bikin meja. Gelas, ada yang bening, ada yang dihiasi kuningan, ada yang dihiasi tembaga, dihiasi macam-macam. Budaya. Tuh. Budaya. Jadi kalau produk manusia semua bisa bikin. Tapi kalau itu bukan produk manusia, apalagi firman Allah, Quran bukan makhluk ya. Makhluk saja kalau dicipta oleh Allah, gak akan mungkin manusia bisa bikin. Ciptaan Allah tuh gak ada yang nandingi, laisa kamitslihi syai'. Gak usah manusia lah, nyamuk aja. Nyamuk tuh kan kecil. Yang ciptakan Allah, manusia bisa gak bikin kayak nyamuk? Robot nyamuk. Nyamuk beneran.
belum dipegang, lompat, terbang. Robot ciptaan manusia, robot nyamuk. Kalau mau dipukul, gak bisa terbang. Gerak juga tidak. Jadi akan selalu berbeda antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Apalagi firman Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran firman Allah. Sudah pasti gak akan bisa disaingi manusia. Di cara berpikirnya begitu. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Al-Quran itu produk yang ada pada masa itu. Bisa disesuaikan. Ente cara berpikirnya telat. Kalau produk budaya, semua orang bisa bikin. Ditantang oleh Allah kalau bisa bikin seperti ini. Kalau perlu kumpulkan jin yang biasa menemani engkau. Jin aja gak mampu. Wah. Jin itu kekuatannya bisa lebih hebat daripada manusia. Jin bisa lihat manusia, manusia nggak bisa lihat jin. Jin bisa lihat jun, jun nggak bisa lihat jin.